Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar dasar riset pemrograman saya dengan tema penjualan baju anak-anak di toko grosir Amoy. Di sini saya menggunakan aplikasi Borland C++ Builder 6 Graphical User Interface GUI dengan dosen pembimbing Bapak Profesor Insinyur Surya Afnarius MSCH PhD. Baiklah, perkenalkan, nama saya Septia Amanda dengan NIM 21115211008, kelas 02 atau kelas B, jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dari kelompok 1. Baiklah, sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, saya akan mengenalkan analisa program saya terlebih dahulu. Yang pertama ada deskripsi program, satu gambaran umum. Nama sistem informasi yang saya ambil di sini yaitu Sistem Informasi Penjualan Baju Anak-anak di Toko Grosir Amoy. Aplikasi yang saya gunakan yaitu Borland C++ Builder 6 GUI. Dengan form, Sistem Informasi Penjualan Baju Anak-anak di Toko Grosir Amoy menggunakan matriks dan array. Aktivitas sistem informasi yang pertama menginputkan biodata pelanggan, yang kedua menyiapkan pemesanan baju mulai dari jenis, ukuran, dan banyak baju dalam satuan grosir atau lusin, yang ketiga menyiapkan struk pemesanan setiap pelanggan, yang keempat menyiapkan struk transaksi pelanggan yang berbelanja dan melakukan pemesanan, yang kelima menyiapkan struk transaksi harian yang berisi daftar pelanggan setiap harinya yang ditampilkan per hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai skenario program saya. Program penjualan baju anak-anak di toko grosir Amoy merupakan program yang dibuat untuk membantu penjualan baju anak-anak pada toko grosir Amoy supaya transaksi lebih mudah dilakukan dan lebih terstruktur dalam penyimpanannya. Sebelum pemesanan dilakukan, setiap pelanggan terlebih dahulu diminta untuk menginputkan nama, nomor telepon, dan alamat. Setiap pelanggan yang datang akan disimpan dalam sebuah array yang berisi nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah inputan biodata selesai, maka lanjut ke proses pemesanan, di mana pelanggan yang datang dapat memilih jenis baju, jenis ukuran, dan banyak pembelian yang diinginkan. Jenis baju dimulai dari yang pertama, baju anak laki-laki, yang kedua baju anak perempuan, yang ketiga baju anak laki-laki dan perempuan, dengan jenis ukuran dimulai dari ukuran S, M, dan L. Karena pada program dijelaskan mengenai toko grosir, maka banyak pemesanan yang tersedia mulai dari setengah lusin, satu lusin, dan satu kodi. Setiap pelanggan yang datang dapat memesan beberapa pun jenis baju, ukuran, dan banyak yang diinginkan. Setiap pesanan yang dipilih akan disimpan di dalam array. Setelah pemesanan selesai, maka harga pesanan akan ditampilkan di struk pembayaran nantinya. Jika pelanggan A ingin menambahkan pesanan, maka hal itu dapat dilakukan dan pelanggan dapat memilih pesanan yang ingin ditambahkan tadi. Maka, harga pertama dengan harga tambahan pesanan akan dijumlahkan dan hasil penjumlahan itu akan tampil pada total harga sesuai dengan pesanan yang dilakukan. Setiap harga dan total harga yang terjadi akan disimpan di dalam array. Jika pembayaran telah selesai, maka akan muncul struk pembayaran pada form 2. Dengan begitu, struk transaksi juga akan muncul pada form 1 di sebelah total harga. Karena setiap transaksi disimpan dalam array, maka dapat dilakukan pencarian daftar nama pelanggan yang ada pada struk transaksi dengan menginputkan nama pelanggan yang ada pada struk transaksi. Jika nama yang diinputkan sesuai, maka akan muncul pencarian yang ada di form 3. Pencarian dapat dilakukan sesuai yang dimau, asalkan nama pelanggan ada pada struk transaksi. Jika pelanggan yang sama datang 3 kali, maka nama dan pemesanan telah tersimpan dan juga dapat dicari pada pencarian dan akan muncul ketiga nama tersebut sekaligus. Jika tidak ada pelanggan lagi pada hari itu, maka silakan lanjutkan dengan mengklik button Next, maka akan muncul struk transaksi harian, di mana pada struk transaksi harian berisi semua daftar pelanggan yang melakukan transaksi pada hari tersebut dan program selesai. Sebelum itu, saya akan mengenalkan apa itu Borland C++ Builder 6. Borland C++ Builder 6 adalah sebuah perangkat lunak berbasis C atau C++ yang digunakan untuk melakukan pembuatan aplikasi berbasis konsol application maupun GUI, Graphical User Interface. Borland C++ Builder 6 adalah sebuah perangkat lunak berbasis konsol application atau GUI, Graphic User Interface. Borland C++ Builder 6 adalah sebuah alat pengembang aplikasi berbasis Microsoft Windows yang menerapkan konsep visualisasi. Dengan adanya dukungan dari visualisasi ini, maka menjadi mudah untuk digunakan dalam pembuatan aplikasi berbasis CUI, Console User Interface, dan GUI, Graphic User Interface. Apa
Apa itu GUI? Graphic User Interface atau GUI atau antarmuka pengguna grafis adalah suatu sistem yang membuat para pengguna atau user mampu berinteraksi dengan suatu perangkat komputer yang digunakan oleh si user tersebut. GUI sendiri dapat dikendalikan menggunakan beberapa macam alat seperti input, mouse, keyboard, touchscreen, dan lain sebagainya. Sistem operasi GUI secara umum akan ada jendela menu, tombol, icon, dan lainnya yang didesain supaya penggunanya lebih mudah dalam berinteraksi dengan sistem operasi atau aplikasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan GUI yang telah saya buat. Yang pertama ada form 1. Pada form ini terdapat ucapan selamat datang di toko grosir Amoy. Pada form ini terdapat grup box biodata untuk menginputkan biodata pelanggan, grup box pesanan untuk pilihan pesanan pelanggan, grup box total harga untuk menampilkan output harga dan total harga pelanggan, serta terdapat beberapa button. Grup box truk pesanan untuk menampilkan data pesanan pelanggan beserta total pendapatan toko dan tempat pencarian pelanggan. Pada form 2 ini terdapat stok pemesanan pembelian baju anak-anak di toko grosir Amoy, di mana pada grup box truk pemesanan terdapat list box yang nantinya akan menampilkan data pesanan sesuai yang telah dilakukan pelanggan, dan juga terdapat button kembali untuk kembali ke form 1. Yang ketiga ada form 3. Pada form 3 ini terdapat struk pencarian pelanggan yang sudah melakukan transaksi pembelian baju anak-anak di toko grosir Amoy, di mana pada grup box struk pencarian terdapat list box yang nantinya akan menampilkan data pesanan sesuai yang telah dilakukan pelanggan, dan juga terdapat button back untuk kembali ke form 1. Yang keempat ada form 4. Pada form 4 ini terdapat grup box ucapan terima kasih sudah melakukan pembelian di toko grosir Amoy dan pertanyaan ingin berbelanja kembali. Jika ingin berbelanja kembali, maka klik button ya, maka akan kembali ke form 1 dan dapat melakukan pemesanan kembali. Namun, jika tidak ada pelanggan lagi, maka klik button tidak, maka program akan melanjutkan ke form 5, di mana pada form 5 terdapat struk transaksi harian toko grosir Amoy. Yang kelima, form 5. Selanjutnya form 5. Pada form 5 ini terdapat riwayat transaksi harian toko grosir Amoy, yang mana pada grup box terdapat beberapa label sebagai tampilan dan beberapa list box untuk menampilkan data pesanan pelanggan. Juga terdapat edit pendapatan yang nantinya akan menampilkan total pendapatan pada toko grosir Amoy dan button logout untuk menutup program dan program selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alur running program saya. Pertama masuk, user akan diminta untuk menginputkan biodata pelanggan. Maka, inputkan nama, nomor telepon, dan alamat pelanggan. Ketika button OK diklik, maka edit nama, telepon, dan alamat tidak akan berfungsi lagi. Selanjutnya, pilih pesanan mulai dari jenis, ukuran, dan banyak pemesanan yang diinginkan. Klik button pesan, maka output harga dan total harga akan muncul pada edit harga dan edit total harga. Ketika button pesan diklik, maka edit jenis, combo box ukuran, dan combo box banyak tidak akan berfungsi lagi. Jika pelanggan yang sama ingin menambah pesanan, maka silakan klik button tambah pesanan, lalu silakan pilih pesanan yang ingin ditambahkan kembali pada grup box pesanan. Dan ketika button pesan diklik, maka output harga akan berganti dengan pesanan berikutnya, dan output total harga akan bertambah dari pesanan pertama dan kedua. Jika pelanggan tidak ingin menambahkan pesanan lagi, maka klik button pesanan selesai, maka akan muncul output data pesanan pelanggan tadi pada grup box struk transaksi. Untuk melihat struk pesanan, klik button struk pesanan, maka akan muncul struk pesanan yang mana terdapat pada form 2. Jika ada pelanggan baru, klik button tambah pengguna, maka semua yang ada pada grup box biodata dan grup box pemesanan akan berfungsi kembali. Di samping adalah struk pesanan pelanggan setia Amanda dengan semua data pesanannya. Klik button kembali untuk kembali ke form 1. Di samping adalah pelanggan berikutnya dengan pilihan pesanan seperti pada form. Di samping adalah data pelanggan berikutnya dengan nama Viola dan struk transaksinya. Ulangi transaksi dengan pelanggan berikutnya. Tampilan struk pelanggan berikutnya. Contoh transaksi dengan pelanggan berikutnya.
Tampilan atau lihat struk pemesanan dengan cara yang sama seperti tadi. Jika ingin mencari data pelanggan, maka dapat menginputkan nama pelanggan pada edit pencarian, lalu klik button cari. Maka akan muncul nama pelanggan pada struk pencarian yang terdapat pada list box. Di samping adalah tampilan struk pencarian data pelanggan dengan inputan nama pada edit pencarian di form 1 tadi. Di situ saya menginputkan nama pelanggan dengan nama Viola. Lakukan hal yang sama jika ingin mencari data pelanggan yang berikutnya. Klik button back untuk kembali ke form 1. Klik button next untuk lanjut ke form 4. Pada form 4 akan ditampilkan output ucapan terima kasih dan pertanyaan jika ada pelanggan lagi ingin berbelanja kembali. Jika ada pelanggan lagi, maka klik button ya dan akan kembali ke form 1 dan lakukan pemesanan kembali. Jika tidak ada pelanggan lagi, maka klik button tidak, maka akan lanjut ke form 5. Pada form 5 terdapat riwayat transaksi harian toko grosir Amoy dan semua data transaksi pelanggan pada hari itu, dengan total pendapatan toko pada hari itu. Klik button logout untuk menutup program dan program selesai. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya akan merunning program saya pada aplikasi Borland C++ Builder 6. Berikut penjelasannya. Baiklah, sebelum saya merunning program saya akan menjelaskan apa saja sih yang ada di form saya ini. Yang pertama itu tuh form 1. Pada form 1 ini terdapat box biodata, di mana terdapat nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat yang nantinya akan diinputkan pada edit nama, edit telepon, dan edit alamat. Nah, setelah itu klik button OK untuk menyimpan. Lanjut ke grup box pemesanan, di mana terdapat beberapa label untuk pemilihan jenis baju yang tersedia, lalu jenis baju, jenis ukuran, banyak pembelian, yang nantinya akan diinputkan pada edit jenis, combo box ukuran, dan combo box banyak. Klik button pesan untuk menyimpan, dan harga akan muncul pada edit harga ini, edit jumlah ini, lalu total harga akan muncul pada edit total. Selanjutnya, jika pelanggan yang sama ingin menambah pesanan, maka klik button tambah pesanan ini, maka harga dan total harga akan clear, dan grup box pemesanan akan berfungsi kembali. Lalu, untuk melihat pesanan, silahkan klik button pesanan selesai ini, maka nanti akan muncul pesanan itu di list box 1 ini pada grup box struk transaksi ini. Jika ingin melihat struk pesanan pelanggan, maka klik button struk pesanan ini. Lalu jika ingin menambah pengguna, klik button tambah pengguna. Lalu jika ingin lanjut, klik button next. Edit pencarian ini berfungsi untuk menginputkan nama pelanggan yang ingin dicari nantinya. Lalu button pencarian pelanggan ini untuk pencarian pelanggan untuk melanjutkan ke form 3 nantinya. Edit total pendapatan ini untuk menampilkan total pendapatan yang dihasilkan dari toko ini pada transaksi tersebut. Lalu form 2. Form 2 ini adalah struk pesanan, di mana didapatkan tadi dari struk pesanan ini. Ketika diklik, maka akan tampil form 2 ini sebagai struk pesanan, data pesanan pelanggan, button kembali untuk kembali ke form 1 lagi. Lalu form 3, ini hasil klik dari button cari, maka akan muncul form 3 dengan pencarian data pelanggan yang sesuai inputan nama. Button back untuk kembali ke form 1 lagi. Lalu form 4, ini ucapan terima kasih. Jika ada pelanggan lagi, maka klik button ya. Jika tidak ada pelanggan lagi, maka klik button tidak, dan akan lanjut ke form 5. Di mana form 5 adalah riwayat transaksi harian toko grosir Amoy dengan beberapa label sebagai penjelas dan list box untuk menampilkan yang nantinya menampilkan output dari data pemesanan para pelanggan tersebut. Di sini juga ada di total pendapatan untuk menampilkan total pendapatan harian toko grosir Amoy dan button logout untuk keluar dari program dan program selesai. Sebelum running, saya juga akan menjelaskan
beberapa codingan dari button-button yang telah ada. Yang pertama button OK. Button OK ini terdapat nama enable fast, telepon enable fast, alamat enable fast. Maksudnya di sini ketika kita di button OK ini diklik, maka edit nama, edit telepon, edit alamat ini tidak berfungsi lagi. Lalu ada button pesan. Button pesan ini pada button pesan ini terdapat matriks. Di sini terdapat integer harganya. Saya menggunakan matriks 2 dimensi dengan ordo 3x3. Di sini juga terdapat harganya per items, terus ukuran S, setengah lusin ini dikali ini, ukuran teks M, ukuran L, dan jumlahnya di sini juga sudah sama dengan biaya. Lalu untuk penjumlahan total transaksi ini, total harga, maka total transaksi sama dengan str to float, jumlah teks, total teks sama dengan total transaksi. Lalu di sini juga terdapat penyimpanan array, ini string array 1, nama, telepon, alamat, jenis, ukuran, karena semuanya saya simpan di dalam array untuk pencarian nantinya agar terbaca. Sebelum itu juga terdapat di atas ini penggunaan array, string nama, telepon, alamat, ukuran, lalu name. Di sini saya mencukupkan perharinya yaitunya 50 pelanggan untuk membatasinya, baik itu untuk nama, alamat, telepon, dan lainnya. Juga terdapat integer biaya dan harga, float total transaksi sama dengan 0, dan total pendapatan sama dengan 0. Integer A, integer N sama dengan 0, I sama dengan 0, X sama dengan 0, Z sama dengan 0 untuk integernya. Lalu di codingan button tambah pesanan, ini terdapat juga array, di mana ini terdapat array nama, telepon, alamat, jenis, ukuran, banyak, jumlah, dan total. Yang saya simpan di sini semuanya dalam array agar semua transaksi dapat tersimpan begitu. Lalu lanjut ke pesanan selesai. Ini juga terdapat array. Di sini saya menginputkan juga array, dan ini adalah struk transaksi yang nantinya akan keluar. Ini adalah struk transaksi harian yang saya letakkan di sini. Semuanya disimpan dalam array. Ini untuk total pendapatan, transaksi sama dengan total transaksi, total pendapatan sama dengan transaksi tambah total pendapatan. Jadi pendapatan itu adalah total sama dengan total pendapatan. Begitupun dengan total pendapatan yang terdapat pada form 5 ini. Lalu ketika diklik maka button pesan, jenis, ukuran, dan banyak berfungsi kembali. Lalu untuk struk pesanan di sini juga terdapat list box yang sudah diatur dalam array juga penyimpanannya. Dan ketika diklik maka form 1 akan hide dan form 2 akan show. Di sini sudah terdapat array I penggunaannya. Lalu lanjut ke tambah pengguna. Di sini tambah penggunanya ketika diklik maka semuanya akan berfungsi kembali, baik itu dari nama, telepon, alamat, jenis, ukuran, banyak, jumlah, total. Dan termasuk button-buttonnya akan berfungsi kembali. Untuk button next, itunya untuk meng-hide form 1 dan menampilkan form 4. Untuk button cari, yaitunya untuk pencarian nama pelanggan. Di sini juga diinputkan list box-nya dengan if nama sama dengan cari. Jadi ketika kita menginputkan namanya, maka akan muncul semua data pesanan pelanggan tersebut. Form 3 show dan form 1 hide nantinya. Lalu ketika klik button kembalinya nanti, maka string list box-nya akan clear. Lanjut ke form 2. Ini adalah buttonnya, form 2 hide, form 1 show.
form 3, form 3 hide, form 1 show, dan form 1 pencariannya akan clear. Lalu form 4, ini button ya untuk form 1 show dan form 4-nya hide. Kalau button tidak, maka form 4-nya hide, form 5 yang akan show, yang akan ditampilkan. Untuk form 5-nya, yaitunya button logout dan untuk mengeluarkan program. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program saya dengan cara merunning-nya. Nah, di sini pada form pertama sudah terlihat, selamat datang di toko grosir Amoy. Silakan inputkan biodata. Yang pertama-tama, silakan inputkan biodata, misalkan pelanggan pertama, itunya Amanda. Dengan masuk inputkan nomor telepon dan alamat pelanggan. Klik button OK untuk mengunci semua data. Lalu lanjut ke pemesanan, pilih jenis baju sesuai jenis yang sudah tersedia. Misalkan Amanda membeli jenis baju yang pertama, itunya baju anak laki-laki. Dengan ukuran S, banyak pembeliannya itu setengah lusin. Klik button pesan, maka di sini akan terkunci dan akan tampil output harganya 120.000 dengan total harga dihitungnya juga 120.000. Jika Amanda ingin menambah pesanan, maka klik button tambah pesanan, maka edit jenis baju, combo box ukuran, dan combo box banyak akan berfungsi kembali. Lalu silakan inputkan lagi pemesanan yang kedua. Misalkan Amanda memilih baju anak perempuan, ukurannya M, banyaknya 1 lusin, klik button pesan untuk menyimpan. Dari total harga 120.000 berubah menjadi 300.000 dan total harganya menjadi 420.000. Jika Amanda tidak ingin melakukan tambah pesanan lagi, maka klik button pesanan selesai, maka akan muncul data pesanan Amanda pada struk transaksi ini. Dengan pemesanan pertama itunya 120.000 dan pemesanan kedua seharga 300.000. Jadi total harganya menjadi 420.000. Di sini juga ditampilkan total pendapatan toko itunya 420.000. Jika ingin melihat struk pesanan Amanda, maka klik button struk pesanan, maka akan muncul struk pesanan Amanda pada form 2. Di mana pada form 2 ini terdapat harga pertama 120.000, harga kedua 300.000, dan total harganya itunya 420.000. Klik button kembali untuk kembali ke form 1. Jika ada pelanggan lagi, maka klik button tambah pengguna. Silakan inputkan nama yang baru karena semuanya sudah berfungsi kembali. Inputkan misalkan nama pelanggan yang kedua itunya Septia. Nomor teleponnya dengan alamat misalkan di Pekanbaru. Klik button OK untuk menyimpan. Silakan lanjutkan ke pemesanan, misalkan Septia memesan baju anak laki-laki juga. Dengan ukuran M, banyak pembeliannya itunya 1 lusin. Klik button pesan untuk menyimpan, maka akan muncul harga dan total harga 300.000. Jika Septia ingin menambah pesanan, maka klik button tambah pesanan. Misalkan Septia membeli baju anak perempuan dengan jenis ukurannya itunya S, banyaknya setengah lusin, maka klik button pesan akan terkunci dan total harganya akan bertambah menjadi 420.000. Misalkan Septia ingin menambah pesanan lagi, maka klik button tambah pesanan. Misalkan Septia ingin membeli yang ketiganya, itunya baju anak laki-laki dan perempuan. Jenis ukurannya L, banyaknya 1 kodi. Klik button pesan, maka akan muncul total harganya di sini 1.020.000. Jika Septia tidak ingin menambah pesanan lagi, maka klik button pesanan selesai. Klik. Maka akan muncul di sini struk transaksi nama Septia dengan 3 kali pemesanan, sama dengan harga 300.000, pemesanan kedua dengan harga 120.000, dan pemesanan ketiga dengan harga 600.000. Maka total harganya menjadi 1.020.000. Total harga yang pertama, pelanggan pertama tadi 420.000 ditambah 1.020.000, maka total pendapatannya bertambah menjadi 1.440.000. Jika ingin melihat struk pesanan Septia, maka klik button struk pesanan, maka akan muncul struk pesanan Septia dengan harga yang pertama 300.000,
jenis ukuran banyak dan harga yang kedua 120.000, jenis ukuran dan banyak harga yang ketiga 600.000, maka total harganya itu 1.020.000. Klik button kembali untuk kembali ke form 1. Jika ada pelanggan lagi, maka klik button tambah pengguna. Misalkan pelanggan yang sama, yaitu Amanda datang lagi. Inputkan nomor telepon, alamat yang sama di Padang, karena pelanggannya sama. Klik button OK untuk menyimpan. Jenis ukurannya yaitu Amanda membeli lagi baju anak perempuan. Jenis ukuran yang dipilih Amanda yaitu M. Banyaknya setengah lusin. Klik button pesan, menyimpan, harga dan total harganya muncul. Jika Amanda ingin memesan lagi, klik button tambah pesanan. Misalkan Amanda memesan baju yang ketiga, baju anak laki-laki dan perempuan. Maka pilih jenis ukuran misalkan M, banyaknya setengah lusin, klik button pesan untuk menyimpan. Maka tadi harga yang pertama 150.000 dan harga yang kedua 150.000, maka total harganya menjadi 300.000. Jika Anda tidak ingin memesan lagi, klik button pesanan selesai. Maka akan muncul di sini data pemesanan Amanda yang melakukan banyak 2 kali pemesanan pada struk transaksi. Jika Anda ingin melihat struk pesanan Amanda, klik button struk pesanan, maka akan muncul struk pesanan Amanda di sini. Tadi Amanda melakukan 2 kali pemesanan dengan 1 kali transaksi, yaitu 150.000 harga pertama, 150.000 harga kedua, dan total harganya menjadi 300.000. Klik button kembali untuk kembali ke form 1. Jika ada pelanggan lagi, klik button tambah pengguna. Misalkan di sini ada pelanggan lagi bernama Ade. Ade dengan nomor telepon. Alamat Ade misalkan di Lubuk Balong. Klik button OK untuk menyimpan. Adik di sini membeli nomor 3 baju anak laki-laki dan perempuan dengan jenis ukuran L. Banyak yang dibeli adik itunya 1 kodi. Klik button pesan, maka akan muncul di sini harganya 600.000 dan total harganya 600.000. Adik tidak ingin menambah pesanan, jadi langsung saja kita klik button pesanan selesai. Maka akan muncul juga di sini transaksi data pesanan adik dengan jenis baju, jenis ukuran, dan banyak pembelian 1 kodi, harga 600.000 dan total harga 600.000. Maka total pendapatan di sini akan bertambah menjadi 2.340.000. Jika tidak ada pelanggan lagi, jika ingin mencari nama pelanggan, misalkan ingin mencari nama Amanda, maka inputkan nama Amanda pada edit pencarian ini, lalu klik button cari, maka akan muncul form 3 di mana terdapat nama Amanda. Tadi Amanda datang 2 kali dengan 2 kali transaksi dan masing-masing transaksi melakukan 2 kali pemesanan. Tadi Amanda yang pertama datang dengan 2 kali pemesanan. Pemesanan pertama ukuran baju laki-laki, ukuran S, pembelian setengah lusin, jumlah harga yang pertama 120.000, total 120.000. Lalu pemesanan kedua jumlah harganya 300.000, jadi 120.000 tambah 300.000, 420.000. Lalu Amanda datang lagi dengan 2 kali pemesanan juga, yaitunya baju anak perempuan ukuran M setengah lusin, jumlah harga 150.000, total harga 150.000. Lalu pemesanan kedua Amanda yang kedua tadi, yaitunya jumlah harganya 150.000 juga, jadi 150.000 tambah 150.000, itunya 300.000. Klik button back untuk kembali ke form 1. Jika ingin mencari pelanggan lagi, misalkan Septia, klik button cari seperti tadi, maka akan muncul form 3, di mana terdapat Septia ini melakukan 3 kali pemesanan. Pemesanan pertama jumlah harganya 300.000, total harga 300.000. Pemesanan kedua 120.000, total harganya menjadi 420.000, 300.000 tambah 120.000. Pemesanan ketiga itunya 600.000, 300.000 tambah 420.000 ditambah 600.000, jadi 1.020.000. Tekan button back untuk kembali ke form 1. Jika ingin mencari pelanggan lagi, tadi juga ada nama Ade. Cari nama Ade. Klik button cari, maka akan muncul juga Ade tadi hanya melakukan 1 kali pemesanan, di mana jumlah harganya 600.000 dan total harganya juga 600.000. Klik button back untuk kembali ke form 1. Jika tidak ada pelanggan lagi, maka klik button next untuk melanjutkan. Next. Maka akan muncul form 4, di mana pada form 4 ini terdapat ucapan, terima kasih sudah melakukan pembelian di toko Grosir Amoy. Ingin berbelanja kembali. Jika ada pelanggan lagi, maka klik button ya.
maka akan kembali ke form 1 dan klik button tambah pengguna, maka silakan inputkan pelanggan yang baru. Jika tidak ada pelanggan lagi, maka klik button tidak, maka yang muncul adalah form 5, di mana pada form 5 ini terdapat riwayat transaksi harian toko grosir Amai. Ini adalah semua data pelanggan yang berbelanja tadi, di mana pelanggan yang pertama itunya melakukan 2 kali pemesanan dengan harga pertama 120.000, harga kedua 300.000, jadi total harganya 420.000. Lalu Septia melakukan 3 kali pemesanan dengan harga pertama 300.000, harga kedua 120.000, dan harga ketiga 600.000. Jadi total harganya menjadi 1.020.000. Lalu Amanda ini datang lagi. Amanda datang lagi dengan 2 kali pemesanan juga. Pemesanan pertama itunya harga 150.000, dan kedua 150.000 juga, jadi 300.000. Lalu pelanggan yang ketiga, Adek datang dengan 1 kali pemesanan dengan harga 600.000, maka total harganya juga 600.000. Dan total pendapatan di sini juga terlihat. Total pendapatan toko pada hari itu yaitunya 2.340.000. Jika sudah selesai melihat riwayat transaksi, maka klik button logout untuk menutup program dan program selesai.